Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa supaya semua Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan dan dalam rahmat Tuhan yang luar biasa. Kita akan mulai lagi dengan Bible Study Online CK7 di tahun yang baru, tahun yang luar biasa, tahun yang kita menjadi bangkit dan lebih daripada pemenang. Kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mengundang Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan hadir di tempat kita masing-masing, khususnya di dalam hidup kita, di dalam hati kita, supaya urapan Tuhan itu turun atas kita dan kita dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan bahkan terlebih dari itu semua, kita sama-sama dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sembah Dia. Korea wata shanda kara wata shiki kakaria wata shiki ko kiara la 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 wata shanda kara wata shiki ka haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kiara salawata sukiko. Haleluya. Terima kasih. Korea wata shikika karya wata shanda karawata sikiko. Kiara la 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 wata karawata sikiko. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seru
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kaulah menara perlindungan kami, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, tempat kami berharap. Oh haleluya. Ya Rama Sana ya Ramo, Kau yang selalu mendengar seruan kami Tuhan. Oh ya Rama ya Rama Rama Ramo, ya Rama ya Ramo, ya Rama Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes
terima kasih Tuhan. Korea wata shanda karawata sikika. Korea wata karawata sikika karya wata shande. Korea wata shanda karawata sikika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap mujizat yang baik sudah kami terima maupun yang akan kami terima dalam hidup ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Janji-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu juga sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah ini semua boleh menjadi dupa yang harum. Dan ini semua boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan belajar tentang sedikit kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Kepada setiap pribadi yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami gak mau Tuhan, kami menjadi pendengar-pendengar saja. Tetapi kami mau Tuhan melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang diperintahkan oleh Engkau melalui kitab suci ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan, urapi kami semua. Mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba Tuhan dalam menyampaikan kitab ini Tuhan. Supaya setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba, itu semuanya berasal daripada-Mu. Kuduskan dan sucikan Tuhan setiap perkataan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar dan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami di dalam Bible Study Online CK7. Pada hari ini kita akan membahas di dalam Yosua 20, di mana ayatnya, perikopnya nggak terlalu panjang, tetapi ini adalah pasal yang luar biasa, di mana banyak sekali yang kita bisa pelajari di dalam pasal 20 di kitab Yosua ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum kita membahas bersama-sama di dalam Yosua 20. Judul perikopnya adalah kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian. Di ayat 2 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel, begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Di ayat 4 dikatakan, apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya. Sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Di ayat 7 dikatakan, lalu orang Israel menghususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser, di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben.
dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka. Supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari perikop yang tadi kita baca, kita sama-sama belajar bahwa di bawah kepemimpinan Yosua, umat Israel menaklukkan Kanaan dan membagi-baginya menjadi milik pusaka. Lalu Tuhan memberikan instruksi agar mereka juga menetapkan kota-kota perlindungan. Nah, kota-kota perlindungan itu ditujukan untuk melindungi orang-orang dari perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Misalnya pembalasan dendam meskipun orang itu telah melakukan sebuah kesalahan, tetapi kesalahan yang tidak direncanakan. Nah, kota perlindungan itu adalah tempat pelarian jikalau kita terancam nyawanya, khususnya bagi bangsa Israel yang telah membunuh tanpa sengaja. Contoh yang jelas di dalam Taurat, bila seseorang dengan tidak sengaja mencelakai orang lain sampai mati, maka ia bisa menghindarkan diri dari pembalasan dendam keluarga dari korban tersebut dengan lari ke kota suaka dan mendapatkan perlindungan di sana sebelum ia diadili dalam rapat jemaat. Maksud dari keberadaan kota ini supaya tidak terjadinya pembalasan dendam sepihak atau penghakiman massa atau dari keluarga si korban. Dan telah ditetapkan bahwa ada 6 kota yang dijadikan tempat perlindungan. Dan luar biasanya lokasi dari kota-kota tersebut itu berbeda-beda. Tetapi di dalam jarak yang sangat mudah dijangkau. Ada yang di padang gurun, ada yang di pegunungan, ada yang di dataran tinggi, dan juga ada yang di seberang sungai Yordan. Sehingga setiap orang yang bersalah tersebut dengan tidak sengaja tentunya dapat mencapai salah satu dari kota tersebut dengan cepat untuk segera minta perlindungan dari para tua-tua kota tersebut. Nah, orang Lewi juga bertanggung jawab atas kota-kota tersebut. Dan mereka mengapa melakukan hal tersebut? Karena mereka harus memastikan bahwa prinsip keadilan Allah itu dijalankan dan ditegakkan. Dan jika orang tersebut terbukti bersalah, barulah mereka mendapatkan hukuman dengan adil. Dan kalau itu ternyata terjadi sebuah kecelakaan, terjadi suatu pembunuhan tanpa disengaja, tanpa direncanakan, tanpa ada niat terlebih dahulu, maka orang tersebut dapat tinggal di dalam kota perlindungan itu hingga matinya imam besar. Lalu kemudian dia boleh kembali ke tempat asalnya dan dengan aman. Di mana dia berasal, di mana rumahnya itu ada di mana. Jadi kota perlindungan adalah tempat suaka, tempat keadilan, dan tempat keselamatan. Konsep ini juga dipakai dalam banyak ayat yang ada di kitab Mazmur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal tersebut menggambarkan bahwa Tuhan Allah adalah tempat perlindungan kita semua. Tempat perlindungan yang sejati, yang kekal bagi setiap umat yang datang kepadanya. Perjanjian baru mengajarkan kita bahwa kota perlindungan kita bukan di satu tempat, bukan di sebuah kota, tetapi melainkan di dalam seorang pribadi. Satu pribadi, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Dia, kita akan beroleh pengampunan dosa. Kita akan mendapatkan jaminan keselamatan. Gak ada yang lain. Hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka dari itu, kita semua bisa dengan bebas datang kepada Tuhan, minta perlindungan daripada Tuhan, dan Tuhan akan menjanjikan keselamatan bagi kita semua. Dia akan membela kita,
Dia akan melindungi, memproteksi kita. Dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua yang datang dan berharap kepadanya. Satu-satunya perlindungan hanya di dalam Kristus. Dia adalah perlindungan kita yang sejati. Dan di dalam Dia kita akan mendapatkan keamanan kekal, keselamatan yang kekal, dan keselamatan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca di dalam Yosua 20. Terima kasih Tuhan kalau kami belajar dulu di zaman bangsa Israel, di zaman Yosua, ada kota-kota yang menjadi kota perlindungan. Ada yang menjadi kota suaka. Jikalau bangsa Israel tidak bersalah dengan tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan, membunuh. Tetapi saat ini kami bisa belajar bahwa hanya Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Engkau adalah satu-satunya pribadi yang menjamin keselamatan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami punya Engkau Allah yang hidup, yang siap membela setiap umat-Mu. Kalau kami bersalah, kami tahu Tuhan, kami bisa minta ampun kepadamu. Kami dapat bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Engkau mengampuni setiap dosa kami. Bahkan Tuhan, lebih daripada itu, kalau kami tidak salah, Engkau Allah yang adil. Engkau Allah yang akan membenarkan kami. Dan Engkau akan memberikan kami semua pengharapan-pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bangga punya Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang hidup. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang pada malam hari ini mendengarkan Bible Study online ini. Apapun yang menjadi kondisi mereka. Apapun Tuhan, permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Mereka mungkin difitnah. Mereka mungkin diadili dengan secara tidak adil. Mungkin mereka melakukan satu kesalahan tetapi tidak disengaja. Bapa, Engkau yang tahu setiap hati kami. Engkau yang menilik setiap hati kami. Kalau kami bersalah, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tahu kalau kami salah, maka Engkau Allah yang adil. Engkau yang akan memutihkan setiap dosa-dosa kami. Baik itu merah seperti kirmisi, akan putih menjadi seperti salju. Apalagi kalau kami tidak melakukan kesalahan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengangkat kami. Engkau yang akan membela kami. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau jadi pemenang. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap umat-Mu. Kau berkati setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka saat ini berada. Biar damai sejahtera, sukacita berlimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah dengan satu dengan lainnya, kami rindu menerima berkat yang terindah daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis tengah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.